Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusa Wanara Ahkasi, mahasiswi semester 5 Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat dan mengatur layer dan hyperlink pada CSS dalam membuat halaman website statis. Di sini saya memiliki 3 landasan teori. Yang pertama ada position, yang kedua ada z-index, dan yang ketiga ada hyperlink. Nah, untuk yang pertama adalah position. Properti ini digunakan untuk mengatur posisi sebuah elemen. Elemen-elemen ini diposisikan menggunakan nilai top, bottom, left, dan right. Namun harus mengatur nilai untuk posisi elemen tersebut. Nah, di sini ada beberapa nilai untuk mengatur property position. Yang pertama ada static, yang kedua ada relatif, yang ketiga ada absolute, dan yang keempat ada fixed. Di sini saya akan langsung membuka tampilan dari nilai 4 nilai tadi, static, relatif, absolute, dan fixed. Jadi bisa kita lihat sendiri, merah, background merah adalah elemen position untuk static, background biru adalah elemen position untuk relatif, background hijau adalah elemen position untuk absolute, dan background biru muda adalah elemen position dari fixed. Kita akan mulai bedah satu persatu ya. Di elemen position static. Apa sih elemen position static? Jadi elemen position static itu elemen yang diposisikan statis atau default. Posisi statik tidak dipengaruhi oleh properti top, bottom, left, dan right. Jadi meskipun kita scroll ke bawah, dia juga akan mengikuti dari arahan kita. Oke, untuk yang kedua, relatif. Apa sih relatif itu? Jadi relatif adalah elemen diposisikan relatif ke posisi normal atau default, memiliki sifat yang sama, jadi sama dengan position static gitu ya, mengalir aja gitu. Nah, tapi di sini ada bedanya, dan bedanya dengan static ini, relatif itu bisa mengatur posisinya dengan bantuan properti. Jadi propertinya adalah top, left, right, dan bottom. Yang ketiga ada absolute gitu. Jenis posisi yang mengatur fungsinya paling powerful. Berbeda dengan posisi statik dan posisi relatif yang terus mengalir, di posisi absolut ini cenderung tidak mengisi ruang seperti dua posisi lainnya, dan diam di tempat jika beberapa tag dengan position absolut ini berbarengan. Jadi position absolut ini dibarengi dengan 4 properti arah, top, left, right, bottom. Akan tetapi bedanya kalau di posisi relatif titik 0px nya adalah item itu sendiri, sedangkan di posisi absolut ini titik 0px nya adalah layer yang bersifat container yang ada di parent-nya. Atau kalau tidak ada layer container sama sekali nih ya, maka pojokan browser sendirilah yang menjadi titik 0px nya gitu. Dan untuk yang terakhir di bagian position ada fix. Kalau kita lihat di sini, fix ya adalah yang warna biru muda ya. Apa sih fix itu? Jadi fix itu memposisikan elemen secara permanen di satu titik yang tetap diam sekalipun nge-scroll halaman sampai manapun. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi saya sudah sempat scroll ke bawah, dan elemen position yang fix dia itu ikut turun ke bawah dengan posisi yang tetap gitu. Jadi stabil gitu di situ aja. Biasanya kalau kita lihat elemen position yang fix ini, kita lihatnya di iklan biasanya. Kalau kita buka website dan ada iklan gitu, dia selalu mengikuti. Kalau kita nge-scroll ke bawah, dia ikut ke bawah. Kalau kita nge-scroll ke atas, dia ikut ke atas dengan posisi yang tetap, kecuali dia di close. Biasanya kayak gitu.
Sekarang kita ke landasan teori yang kedua, yaitu Z-index. Tapi sebelumnya saya akan membukakan tampilan dari Z-index HTML. Nah, di sini ada layer 1, layer 2, dan layer 3. Sekarang, apa sih Z-index itu? Properti ini digunakan untuk mengatur tumpukan atau layer elemen. Jadi semakin besar nilai Z-index-nya, maka akan ditempatkan paling depan. Z-index dapat digabungkan dengan properti position dengan nilai relatif, absolut, dan fix. Oke, sekarang kita bedah ke HTML-nya. Di sini saya sudah membuat 3, yaitu 1, 2, dan 3. Ini adalah untuk layer-layernya. Kita posisikan semua positionnya adalah absolut. Semuanya adalah absolut. Dan di sini yang berbeda adalah height dan width. Nah, bisa kita lihat di tampilannya tadi. Warna merah, warna biru muda, dan warna kuning itu masing-masing ukurannya berbeda ya. Masing-masing ukurannya berbeda. Maka dari itu di sini margin, height, dan weight itu beda. Backgroundnya juga sudah pasti beda. Nah, di sini untuk layer pertama height-nya adalah 200, layer kedua height-nya ada 150, dan yang ketiga height-nya 200. Begitu juga dengan width-nya. Di sini untuk yang pertama 400, yang kedua 300, dan yang ketiga 200. Nah, yang membedakan adalah di sini itu tadi Z-index-nya. Untuk layer pertama menempati Z-index pertama, dan untuk layer kedua Z-index-nya adalah 2, yang ketiga adalah Z-index-nya adalah 3. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Gimana kalau coba kita ubah Z-index-nya? Oke, sekarang kita coba ubah Z-index-nya. Layer pertama kita ubah Z-index-nya menjadi 2, dan untuk layer kedua Z-index-nya menjadi 1. Oke, coba kita simpan dulu apakah ada yang berubah atau tidak. Oke. Nah, apakah ada perubahan atau tidak? Ternyata berubah. Layer pertama menjadi di tengah, layer kedua menjadi di belakang. Itu dia. Makanya semakin besar Z-index-nya, dia akan diposisikan di paling depan. Kita ubah lagi, kita kembalikan ke semula. Layer pertama dengan Z-index 1, layer kedua dengan Z-index 2. Kita kembalikan ke posisi semula, maka dia akan kembali ke posisi semula. Oke, seperti itu. Sekarang kita menuju landasan teori yang ketiga, yaitu hyperlink. CSS menyediakan properti untuk mengatur hyperlink dengan bermacam cara. Di antaranya yang pertama adalah link style, yang kedua text decoration, yang ketiga ada background color, yang keempat ada link button. Oke, sekarang kita coba membuat hyperlink ya. Sekarang kita coba membuat hyperlink. Kita akan menggunakan link style. Oke, kita akan menggunakan link style. Kita akan mencoba menggunakan link style dengan link, visited, hover, dan aktif. Sebelumnya kalau kalian belum tahu apa itu link, visited, hover, sama aktif, jadi untuk link itu state normal. Link belum dikunjungi. Kalau visited, link sudah dikunjungi user. Untuk hover, state saat user melewati pointer di atas link. Untuk aktif yaitu state saat link diklik oleh user. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat. Yang pertama diketik adalah HTML, seperti membuat HTML biasanya, HTML head.
kita tambahkan stylenya di sini. Style kita gunakan link dan visited. Background colornya kita buat blue. Karena nanti kita akan masukkan ke link Facebook, jadi identikan biru. Oke, colornya white. Untuk paddingnya 14 px dan 25 px. Untuk teksnya kita buat center di tengah-tengah buttonnya. Text decoration kita none saja. Terus displaynya inline. Oke, setelah selesai kita pakai hover dan aktif. Background colornya sky. Buat apa sih hover dan aktif? Jadi hover dan aktif ini digunakan kalau kita mau ngeklik buttonnya. Biasanya kan kalau button warnanya cenderung gelap, tapi nanti kalau mau diklik kayak gini contohnya, dia akan berwarna terang. Itu menunjukkan pointernya tepat di situ. Oke, lanjut. Setelah hover dan aktif, oke, kita tutup. Style, head, kita beri body. Untuk memasukkan linknya, ya seperti yang sudah saya bilang tadi, kita pakai linknya Facebook. Jadi http www.facebook.com. Oke, Facebook. Oke, kita akan coba ya sekarang. Oke, sekarang kita coba, kita klik. Nah, dia akan masuk ke halaman websitenya Facebook. 감출 수 없는 내 마음에 그대를 그려요. 늦은 밤 세상을 밝히는 오직 하나 저 달빛처럼 You are my only one. 꿈에 상상했던 우리 미래를 그대와 함께 그려보고 싶어요. Jadi tampilan akhir dari web hyperlink ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah.